Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan guyuran rahmat dari Allah yang turun membasahi bumi sehingga bumi dan seluruh tumbuh-tumbuhan kembali menjadi subur. Mudah-mudahan dengan suburnya seluruh tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan bisa menikmati keindahan dengan turunnya hujan. Begitu pula hati kita tumbuh iman dan subur pula di dalam hati kita keimanan tersebut, dan mudah-mudahan kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwa sesungguhnya perumpamaan ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah umpama hujan yang turun dari langit ke bumi. Hujan yang turun dari langit ke bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan hati kita seperti bumi, sebagaimana kita tahu bahwa bumi membutuhkan air, dan begitu pun hati kita membutuhkan petunjuk dan ilmu. Mudah-mudahan keduanya selalu hadir dalam diri dan hati kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat dan seluruh kaum muslimin dan yang setia di atas jalan dan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Masih pada bab yang ke-23 yang menjelaskan tentang bab di mana sebagian umat ini melakukan atau menyembah daripada berhala. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwa sebagian orang menyangka bahwa jika sudah masuk Islam ya, dan mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia sudah terbebas dari kemusyrikan. Demikian juga sebagian lain menyangka bahwa di kalangan umat Islam tidak ada kemusyrikan. Sungguh anggapan ini adalah prasangkaan yang tidak benar. Sungguh apa yang disangkakan itu tidak benar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan banyak bab di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa umat ini itu mereka menyembah berhala. Inilah hadis yang keempat atau dalil yang kelima dari bab ini,
Karena dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan ada 3 ayat dan 2 hadis. Pada pagi ini kita akan membahas hadis yang kedua atau dalil yang kelima tentang bab ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah pada halaman yang ke 195. Naam, hadis ini cukup panjang ya hadisnya, dan hadis ini diriwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya 2889 nomor hadisnya. Wali Muslimin, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, dan dari Muslim, wali Muslimin ya, an Thauban radhiyallahu ta'ala an, dan dari Thauban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawaliyal arda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melipat atau menghimpun bumi itu untukku. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menghimpun bumi untukku, kata Nabi SAW. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, dan sehingga aku melihat bumi dari arah timur dan dari arah baratnya. Ya. Wa inna ummati sayablu mulkuha ma zuyali minha, dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai kepada bagian bumi yang dihimpunkan untukku, kata Nabi SAW. Wa'utitul kanzaini al-ahmar wal-abyad, dan sungguh aku diberi 2 harta simpanan. Kanzun itu 1, kanzaini 2. Nabi Muhammad SAW diberikan 2 harta simpanan, al-kanzaini al-ahmara wal-abyad, yaitu yang berwarna merah dan berwarna putih. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inni sa'altu rabbi, dan sungguh aku memohon kepada Rabbku, ya, wa inni sa'altu rabbi li ummati, ya, aku mohon kepada Rabbku untuk umatku, ya, alla yuhlikaha bisanatin bi'amah, ya, agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan umatku dengan paceklik yang merata. Bisanatin, bukan bisannah ya, bisanatin bi'amah, ya, tidak diazab umat ini dibinasakan dengan musim paceklik, ya, macam musim panas ya, yang merata secara umum ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa alla yusallit alaihim aduwan min siwa anfusihim, agar Allah tidak menjadikan musuh dari selain mereka menguasai mereka itu sendiri. Fayastabiha baydatuhum, hingga musuh itu akan merampas daerah mereka. Ya, di sini memang Nabi SAW menceritakan dulu ya. Wa inna rabbi qala, sungguh Rabbku berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad, wahai Muhammad, sungguh jika aku telah menetapkan satu keputusan, maka itu tidak akan bisa ditolak. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa inni a'taituka li ummatika an la uhlikahum bisanatin 'amah. Kemudian Allah melanjutkan, aku memberikan kepadamu untuk umatmu tidak aku binasakan mereka dengan paceklik yang merata. Wa alla usallit 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fastabiha baydatuhum, dan aku tidak jadikan musuh menguasai mereka, ya, menguasai atas mereka kecuali musuh diri mereka sendiri. Fastabiha baydatuhum, kemudian mereka merampas
daerah mereka. Walau istama' alaihim man bi aqtariha, ya, kalau seandainya musuh berkumpul dari berbagai penjuru, hatta yakuna ba'dahum yuhliku ba'dha wa yasbi ba'dhum ba'dha, sampai sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain, dan sampai sebagian mereka menjadikan tawanan sebagian yang lainnya. Ini riwayat Imam Muslim. Nah, di sini agak panjang. Kemudian di dalam Rawahul Burqani fi Sahihi disebutkan dan ditambahkan lafaznya, wa innama akhafu ala ummati a'immatal mudillin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguh yang aku khawatirkan pada umatku adalah para tokoh, para imam, para panutan-panutan yang menyesatkan. Bayangkan, yang dikhawatirkan oleh Nabi itu adalah para imam, para tokoh, panutan yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihimus saifu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan jika pedang telah diletakkan di kalangan umatku, maka pedang itu tidak akan diangkat dari umatku sampai hari kiamat. Ini kalau sudah pedang ini turun, artinya itu tidak akan bisa lagi. Ya, sampai hari ini bisa kita lihat bagaimana, ya, kalau di sebagian daerah melakukan pertikaian. Kemudian wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan waktu kiamat tidak akan datang sampai kabilah-kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrikin. Hatta tu'bada fi'amun min ummatil awthan. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai, ya, hatta tu'bad fi'amun min ummatil awthan, ya, sampai kabilah-kabilah, sampai umatku menyembah berhala. Beberapa ini menjadi syahid daripada hadis ini, permasalahan kita, ya. Permasalahan kita, bab kita adalah ada sebagian umat ini yang menyembah berhala. Ini syahid daripada hadis yang panjang ini. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembah berhala. Wa innahu, kata Nabi, sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Dan tidak akan terjadi hari kiamat, ya, sampai ada di antara kalangan umatku muncul 30 pendusta. Namanya 30 pendusta, ya. Thalathuna kadzabuna thalathun kulluhum, semuanya mengatakan, mendakwakan annahu nabiyyun, bahwa sesungguhnya dia nabi, wa ana khatamun nabiyyin, dan saya adalah nabi penutup, la nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Nah, wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan wala la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, senantiasa ada sekelompok dari umatku berada di atas kebenaran, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, la yadurruhum man khadhalahum, mereka tidak akan, ya, hina dan tidak akan sengsara siapapun yang menghinakan dan mensarakan mereka, ya, wala man khalafahum, dan siapapun yang menisihi mereka, ya, hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai, ya, datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, asyahid dari hadis yang bisa kita baca ini adalah pada pembahasan hatta tu'bada fi'anu min ummatil awthan, sampai umat dari Muhammad dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembah berhala. Inilah hadis yang menjadi syahid daripada pembahasan kita pagi ini. Ikhwafillah, lalu kemudian Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan
beberapa pembahasan dalam hadis yang sudah kita bacakan. Dia mengawali tentang perawi hadis ini siapa itu Thauban wa maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibahu wa lazamahu wa sakana ba'dahu Syam wa mata bihams. Ya, kemudian ini adalah sahabat yang telah ya selalu membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggal setelah itu setelah Nabi wafat di Syam dan mata di Hams pada tahun 54 Hijrah. Thauban dia banyak juga mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna zawaya atau zawaliyal ard tawaha wa ja'alaha majmu'atan kahayati kaffin fi mir'atin yanzuru. Dijadikan digulung bumi itu dijadikan seperti satu genggaman di sebuah kaca yang dilihat. Fa absara ma tamlukuhu ummatahu min aqsa masyarikil ardi wa magharibah. Dan dia bisa melihat ya kerajaan umatnya, kekuasaan umatnya dari puncak, dari arah timur sampai arah barat. Nabi SAW telah menyebutkan bab itu. Mazuya li minha ay yahtamil aykuna mabniyan lil fa'il wa yakuna mabniyan lil maf'ul. Al-kanzain kanzun Kisra, ini wa malikul furus ya, Persia ya, wa kanzu Qaisar wa huwa malikur Rum. Jadi diberikan kekayaan ya dari Persia dan Romawi. Al-ahmar dari warna merah itu maksudnya ibaratun an kanzi Qaisar. Ini kalau disebutkan harta mewah dari berwarna merah itu diibaratkan dari ya, harta Qaisar ya. Dan al-ghalib indahum kana az-zahab, itu maksudnya emas ya, karena pada umumnya kekayaan yang mereka miliki adalah emas. Wal abyad ibarah an kanzi Kisra ya, lianna al-ghalib indahum kana al-jauhar wal fiddah. Ya, warna putih itu biasanya kan mutiara dan perak. Wal ahmar wal abyad mansubani 'ala al-badal. Bisanatin asana al-jadb. Jadb itu masa paceklik ya. Bi'amatin sifah lisana ruya bil ba'i wa bihadfiha jadbun 'amun yakunu bil halakul 'am. Paceklik yang sangat merata, dan itu terjadi yang akan menyebabkan kehancuran dan kebinasaan yang merata pula. Min siwa anfusihim atau man siwa anfusihim ay min ghairihim minal kufar, artinya tidak dijadikan musuh-musuh itu melainkan dari diri mereka sendiri ya. Baydatahum ay qila sahatahum wa mahazuhu minal bilad, bagian dari daerah ya. Wa qila mu'dhamuhum wa jama'atuhum hatta yakuna ba'dhum yahliku ba'd ay hatta yujad dhalika minhum fa inda dhalika yusallit alaihim aduwahum minal kuffar. Jadi sebagian telah membinasakan sebagian yang lainnya. Al-a'immatul mudallin ay al-umara, para umara, wal ulama, para ulama, wal ibad, dan para hamba ya, alladzina yaqtadi bihimun nas ya, yang mereka ini tokoh-tokoh ulama panutan yang diikuti oleh manusia, tapi mereka ini menyesatkan. Ini fitnah-fitnah di akhir zaman ya, fitnah-fitnah di akhir zaman sampai tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada di antara umat Muhammad yang menjadi panutan tapi menyesatkan. Bayangkan itu. Wa idza waqa'a alaihimus sayf, jika telah terjadi fitnah, wal qitalu bainahum, terjadi peperangan, lam yurfa ila yaumil qiyamah lam tabqa fitnah wal qital bainahum, maka tabqa, dia akan, kalau sudah mulai dipercikkan api pertempuran, permusuhan, sudah, itu tidak akan berhenti permusuhan itu sampai hari kiamat. Yalhaq hayyun min ummati al-hayy al-wahid ahya al-qabail, sampai kabilah-kabilah dari umat ini ya, semuanya mengikuti
orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini rasanya ya, apa yang disampaikan Nabi sudah kita lihat, ya nah? Dan subhanallah, yang dikhawatirkan oleh umat oleh Nabi Muhammad, panutan ulama tokoh tapi menyesatkan, ada enggak? Banyak, ya kan? Apabila pedang telah diletakkan, maka itu akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Perang saudara itu terjadi. Kemudian sampai tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada kabilah-kabilah dari umat Muhammad ya bersama orang-orang musyrikin. Terjadi apa tidak? Terjadi, ya kan? Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai dari umat Muhammad ada yang menyembah berhala. Ada apa tidak? Sangat banyak. Ya, ada umat ini yang menyembah selain Allah, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kayu, batu nisan dan sebagainya. Bahkan orang yang dalam kuburan meminta kepada mereka dan seterusnya. Ya. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada di antara umatnya 30 orang yang berdusta mengaku nabi. Ada apa enggak? Sampai hari ini yang mengaku nabi ada. Ya. Ya subhanallah. Wa ana khatamun nabiyyin, kata Nabi, saya adalah nabi penutup. Ya. Nah, ikhwafillah, dan akan ada umatnya berada di atas al-haq. Ada, alhamdulillah, banyak ya berada di atas kebenaran, di atas agama yang mulia ini. Ya. Hatta ya'ti amrullah az-zahir anna al-murada bihi ar-rih at-tayyibah allati taqbud arwah al-mu'minin, bahwa rih yang baik ya, at-tayyibah yang mengambil ya arwah al-mu'minin, tabaraka kamula wa ta'azama wa taqaddas wa li yaqulu illa Allah. Di kalimat tabaraka itu tidaklah diucapkan melainkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'azam ay ta'azama wa ta'ala ay ta'azam wa kamula uluwuhu, maha agung dan sempurna ketinggiannya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang panjang dan membuktikan bahwa kesyirikan itu terjadi pada umat ini. Ya, menunjukkan bahwa kesyirikan itu akan ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus hadis ini membantah anggapan bahwa kesyirikan itu enggak ada lagi. Kesyirikan itu tidak ada lagi di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwafillah. Nah, kalau kita baca daripada makna umum daripada di sini, hadza hadisun jalilun yashtamilu ala umurin muhimmah wa akhbarin sadiqah. Hadis ini menunjukkan tentang perkara yang agung dan perkara yang penting, berita yang sangat luar biasa, ya. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan as-sadiqul masduq, ya. As-sadiqul masduq itu sifat Nabi kita yang jujur dan dibenarkan, yang benar dan dibenarkan. Anna Allah tabaraka wa ta'ala jama'a lahul arda, Allah menghimpunkan bumi untuknya, hatta absara ma tamlukuhu ummatuhu min aqsal masyariq wal maghrib, sampai Nabi melihat ya kekuasaan mereka dari arah timur dan barat. Wa hadha khabarun wujida makhbaruhu faqad tas'a mulku ummati hatta balagha min aqsal maghrib ila aqsal masyriq. Ini telah terbukti kekuasaan umat ini ya telah membuktikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbar annahu u'tiyal kanzaini fa waqa'a kama akhbar. Nabi diberikan dua ya harta ya kanz itu dari Persia dan dari Romawi. Faqad hazat ummatu mulki Kisra wa Qaisar bima fihima min adz-dzahab wal fiddah wal jauhar. Ya, dengan Allah berikan kepada mereka kekuasaan yang menguasai Romawi dan Persia, maka mereka mendapatkan apa? Emas, perak dan mutiara. Dan wa akhbar annahu sa'ala rabbah, dan dia minta kepada Allah ya agar umatnya agar tidak dihancurkan, dibinasakan dengan masa paceklik, dan tidak diazab, dibinasakan dengan paceklik yang merata. Ya, misalnya di daerah semua merata di seluruh dunia, enggak,
Mungkin ada daerah sini sebagian kesulitan, di sana tidak, di mana saudaranya yang tidak bisa membantu saudaranya yang mengalami kesulitan. Nah, kemudian agar tidak musuh-musuh mereka menguasai ya atas negeri-negeri mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang ia minta, maka kemudian Allah memberikan yang kedua sampai umat ini ya terjadi al-ikhtilaf wa tafarruq wa tanahur fi ma bainaha. Idza wujida dzalika sallat 'alaihim aduwwahum minal kufar. Kalau itu sudah terjadi, maka umat ini akan dikuasai oleh orang kafir. Kemudian Nabi SAW juga telah mengabarkan apa yang terjadi ketika perpecahan umat ini. Yang dikhawatirkan oleh Nabi kita adalah para umara, para ulama yang sesat dan menyesatkan. Kemudian manusia mengikuti mereka dalam kesesatannya. Ini yang paling dikhawatirkan Nabi. Ada orang menjadi panutan, ya, kemudian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Orang mengikuti banyak, orang kagum kepadanya, orang menjadikan dia panutan, dan kemudian orang mengikutinya dalam kesesatan dia. Kemudian Nabi juga menyebutkan tentang apa yang terjadi, fitnah, pertempuran, perperangan di antara umat ini, maka itu akan terjadi sampai hari kiamat. Kalau sudah terjadi, maka kemudian itu sulit untuk dihentikan. Famunzu hadasatil fitnah bimaqtal Utsman, mulai dari fitnah ya terbunuhnya Utsman sampai hari kiamat, ya, sampai hari kiamat. Wa akhbar anna ba'da ummatihi yalhaquna bi ahli syirki fid dari wad diyanah. Nabi juga mengabarkan bahwa sebagian umatnya mengikuti orang-orang musyrikin, ya, mengikuti kabilah mereka. Kemudian di antara jamaat-jamaat umat Muhammad, ya, mereka berpindah kepada kesyirikan seperti mana yang telah terjadi, ya. Kemudian mereka menyembah kubur, menyembah pohon, wal ahjar, fa'abadatil kubur wal asjar wal ahjar. Dan Nabi juga menyebutkan tentang fenomena mudda'ina linubuwah, fenomena orang-orang yang menjadi nabi, ya, mengaku-ngaku nabi, dan semuanya adalah pendusta. Wa anna kulla madda'aha fahuwa kadzib li'annaha intahat bi bi'tsati sallallahu, dan itu tidak lagi ada nabi setelah Nabi Muhammad. Wa basyara sallallahu alaihi wasallam bi baqa'i ta'ifatin min ummati 'alal haqq 'alal Islam. Dan ada kabar gembira juga dalam hadis yang panjang ini, Nabi menyebutkan adanya umat yang tetap berada di atas al-haq, di atas Islam, ya, meskipun raghma wuqu' hadhil kawarith wal wailat, ya, meskipun terjadinya bencana, fitnah yang banyak, tapi tetap akan ada umat ini berada di atas al-haq. Wa na hadhihi ta'ifa ma'a qillatiha, walaupun umat ini sedikit dengan jumlah orang-orang yang ada sekitarnya banyak, la tatadarrar bi kaidi a'da'iha wa mukhalifiha. Mereka ini tidak akan menjadi berbahaya dengan banyaknya musuh-musuhnya dan banyaknya orang-orang yang menyelisihinya. Ikhwafillah. Kemudian Syekh Muhammad menyebut, Syekh Al-Shalih Fauzan menyebutkan ketersesatan hadis dalam bab ini, di mana Nabi SAW mengabarkan ada di antara jamaat dari umatnya akan menyembah berhala. Ini yang menjadi pembahasan kita. Fa fihi rad, dan di dalam hadis ini juga terdapat bantahan alaman ankaru wuqu' asyirki fil ummah, juga bantahan bagi orang-orang yang mengingkari kesyirikan di umat ini. Terakhir, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang barusan kita baca. Yang pertama, wuqu' asyirki fi hadhil ummah wa raddu ala man nafa dzalik, ya, terjadinya syirik di umat ini dan bantahan kepada orang yang menafikan kesyirikan. Jadi kita harus berhati-hati, kesyirikan akan terus ada sampai hari kiamat, dan supaya kita dan keluarga kita dan orang-orang terdekat dengan kita terhindar dari kesyirikan. Yang kedua, alamun min a'lami nubuwwati sallallahu, ini merupakan tanda daripada tanda kenabian Muhammad, aitsu akhbar bi akhbar waqa'a madmunuha kama akhbar, di mana beliau mengabarkan sebuah berita dan itu terjadi, dan tidaklah ada yang bisa mengetahui itu kecuali mengabarkan itu, kecuali itu mukjizat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kamalu syafaqati sallallahu bi ummati haitsu sa'ala rabbah laha ma fihi khairaha wa a'zamuhu al-tauhid,
Dan ini menunjukkan rasa kasih sayang Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di mana dia meminta kepada Rabbnya kebaikan yang sangat luar biasa. Di antara kebaikan yang sangat agung adalah tauhid. Ya, kemudian Nabi khawatir apa yang akan menimpa umatnya, dan di antara hal yang dikhawatirkan Nabi adalah kesyirikan. Yang keempat, tahdzirul ummati minal ikhtilaf wa du'atil dhalal, dan peringatan keras untuk umat ini dari perselisihan, ya, dari pertikaian, permusuhan, ya. Dan Nabi juga mengingatkan tentang, ya, para tokoh-tokoh ulama, ya, panutan-panutan yang menyesatkan, yang sesat dan menyesatkan, ya. Yang kelima, khatmun nubuwati bihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah Nabi terakhir, penutup dari seluruh Nabi yang ada di muka bumi. Artinya kalau ada orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad, jelas tak perlu kita cari dalil-dalilnya, ya, dia adalah kadzdzab, pendusta. Ya, yang keenam, al-bisyaratu bi anna al-haqqa la yazulu bil kulliyya bi wa biqa'i ta'ifatin alai la yadhurruha man khadalaha wala man khalafaha. Dan sebuah kabar gembira dari Nabi SAW bahwa sesungguhnya al-haq, ya, kebenaran akan terus ada di antara umat ini, ya, walaupun, ya, ada orang-orang yang menyelisihinya dan orang-orang yang membahayakannya, tapi itu tidak akan memberikan mudarat kepada umat yang berada di atas al-haq tersebut. Inilah pembahasan kita pagi ini dari hadis Thauban yang cukup panjang ini, dan dari pembahasan dari sini kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita sampaikan. Ada 6 poin yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan bisa kita jadikan sebagai ibrah bahwa kita perlu hati-hati dari umat ini, dari fitnah-fitnah yang ada, dari pertikaian yang ada, dan dari perselisihan yang nampak, ya, berkelompok-kelompok, dan dari ada orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, dan itu ternyata memang telah dikatakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan umat ini selalu terjaga dari persatuannya dan terhindar dari segala perselisihannya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.